Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Walhamdulillahilladzi qad amarana bil ittihadi wat ta'awun wa nahana an tafarruqi wa tanazu'. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah wattiba'i sunnah wajtanibul bid'ah wal istiqamah kama qala salaful ummah. Tibqan biqaulihi ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti' wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihris ala ma yanfa'uka, rawahu Muslim. Saudaraku seiman, hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, jamaah salat Jumat Masjid Al-Maghfirah yang dirahmati oleh Allah. Syukur alhamdulillah, hingga hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberi kita kekuatan, kesehatan, kesempatan, ilmu, umur, waktu, rizki, nikmat yang besar dan nikmat yang terbesar, terutama ditakdirkannya kita oleh Allah dalam Islam dan iman. Dan ini adalah tiket awal untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang Allah nyatakan di dalam firman-Nya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wassalamu ala man ittaba'al huda. Wassalamu ala man ittaba'al huda. Keselamatan itu Allah akan curahkan, limpahkan, berikan bagi orang-orang yang mengikuti petunjuk hidayah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu pastikan semua kegiatan, aktivitas yang kita lakukan, niatkan betul-betul untuk ibadah kepada Allah. Karena hidup dan kehidupan ini tidak ada arti dan nilainya kecuali betul-betul kita gunakan untuk ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah. Kemudian jangan pernah lupa dan melupakan diri untuk senantiasa berdoa, meminta kekuatan, rahmat, pertolongan pada Allah. Karena juga pada hakikatnya tanpa kekuatan, rahmat, pertolongan dari Allah, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah, hadza min fadli rabbi. Saudaraku seiman, hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu doa pinta kita, semoga hati, iman, ibadah, akhlak dan ilmu yang Allah berikan kepada kita hendaknya menjadikan kita bisa menjadi hamba yang lebih baik, hamba yang beruntung atau rabihun, yaitu yang hari ininya lebih baik dari hari kemarin, hari esok lebih baik daripada hari ini. Jangan sampai kita menjadi orang yang khasirun, orang yang rugi, yang hari ininya lebih buruk dari hari kemarin, hari esok lebih buruk daripada hari ini. Na'udzubillah min dzalik. Apalagi menjadi hamba yang mal'unun, yang dilaknat oleh Allah karena hidup dan kehidupannya tidak digunakan untuk ibadah, malah melakukan kekufuran, ingkar dan melakukan pelanggaran syariat Allah Subhanahu wa taala. Sebagai khatib, hendak mengingatkan buat diri pribadi, semoga bermanfaat pula untuk jamaah sekalian, tentunya dalam rangka menjalankan firman Allah, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, dan tetaplah memberikan nasihat peringatan, karena sesungguhnya nasihat peringatan itu akan bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Marilah terus dengan semangat kita minta kekuatan rahmat Allah agar kita bisa menjadi orang yang betul-betul beriman dan bertakwa kepada Allah. Karena di kolong langit ini tidak ada manusia yang mulia atau dimuliakan oleh Allah. Jika ada manusia yang mulia dimuliakan oleh Allah bukan karena pangkat, jabatan dan kedudukan,
Apalagi kalau pangkat jabatan dan kedudukan itu didapatkan dengan kezaliman, dengan cara curang. Setelah menjadi pemimpin, pejabat, aparat, tidak adil, tidak jujur, tidak amanah, bahkan menyusahkan, mensengsarakan umat dan rakyat, maka kedudukan jabatan seperti itu hanya akan menjadikan kelak di akhirat akan mendapatkan azab yang berat di sisi Allah. Kecuali sebelum mati dia bertobat. Orang yang mulia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan karena gelar pendidikannya, bukan karena umur, suku, kulit dan bangsanya, tetapi siapa saja di antara kita yang benar-benar beriman dan bertakwa, itulah yang mulia dan dimuliakan oleh Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang bertakwa. Kemudian salah satu sifat seorang muslim mukmin yang baik adalah yang senantiasa mengintrospeksi diri terhadap apa yang telah dilakukan, yang sedang dilakukan, dan yang akan dilakukan, sehingga bertambahnya umur, berlalunya waktu dan hari, bergantinya bulan dan tahun, maka hendaknya bertambah pula meningkat ibadahnya, cintanya, syukur, takarubnya kepada Allah. Mari kita minta kepada Allah agar betul-betul kita bisa mencintai Allah, mencintai Rasul, mencintai Al-Quran, mencintai akhirat, dan juga mencintai ahli surga. Saudara beriman, nama Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu firman Allah Subhanahu wa taala yang akan menyadarkan diri kita semua dan tidak ada yang bisa menyangga dan menyangkalnya. Yang terdapat di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuziya 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap yang berjiwa pasti akan mati. Suka nggak suka, siap nggak siap, mau nggak mau, pasti kita akan mati. Dan di hari akhirat nantilah akan disempurnakan dari apa yang dilakukan oleh seorang hamba. Jika dia melakukan sekecil apapun yang namanya kebaikan, maka kebaikan itu akan dilipat-lipat gandakan pahalanya oleh Allah, diberi kebaikan kemuliaan yang banyak di sisi Allah. Tapi kalau dia melakukan kemungkaran, maksiat dan dosa, sekecil apapun perbuatan maksiat dan dosa yang dilakukan pun akan diminta pertanggungjawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang menarik dari ayat yang mulia ini, setelah kita disadarkan akan mati, karena bicara kematian berarti bicara kehebatan Allah, kemuliaan Allah, hebat kesempurnaan Allah, dan sekaligus bicara tentang kelemahan dan keterbatasan kita makhluk, yaitu hamba Allah Subhanahu wa taala. Ternyata di dunia ini nggak ada yang namanya sukses. Kaya, susah, sulit, miskin, sakit, itu semua adalah ujian. Lalu siapa yang sukses? Faman zuziya 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Yang dikatakan orang yang sukses yang sebenarnya adalah siapa saja yang nanti di akhirat dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dan dia terbebas dari azab neraka. Humal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan Allah ingatkan kembali, ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia adalah kehidupan yang menipu, kehidupan yang sebentar, kehidupan yang akan ditinggalkan. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Nah, karena kita yakin, seyakinnya kita akan mati, maka setiap muslim mukmin yang cerdas mesti dia mempersiapkan diri untuk membawa bekal yang terbaik menghadap Allah Subhanahu wa taala. Hidup ini tidak lama. Maka ketika Rasulullah SAW ditanya, ya Rasulullah, siapa orang yang cerdas dari umatmu? Orang yang banyak ingat Allah, zikrullah, zikir lisani, zikir qalbi, dan zikir amali. Zikir lisan, lidahnya sebanyak mungkin menyebut melafaz asma Allah. Zikir qalbi, dalam hatinya, dalam kalbunya memiliki 5 rasa. Rasa cinta, rasa rindu, rasa malu, rasa takut, dan merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan zikir amali adalah perilakunya mencerminkan ketaatan tunduk dengan hukum aturan syariat Allah Subhanahu wa taala. Banyak mengingat Allah dan juga mengingat kematian, yakin akan mati, kemudian bersungguh-sungguh mempersiapkan amal yang terbaik untuk menghadap Allah. Dan amal yang terbaik itu yang meliputi yang pertama adalah yaitu imanul haq, iman yang benar. Iman yang benar yang bagaimana? Iman yang benar adalah iman yang Allah nyatakan di dalam surat Al-An'am, surat yang ke-6 ayat yang ke-82. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dengan benar itu adalah yang tidak akan mencampur adukan keimanannya dengan kezaliman atau asyirk. Penjelasannya iman yang benar itu adalah iman yang tidak bercampur dari kesyirikan, kemunafikan dan kekafiran. Atau iman yang benar adalah iman yang terbebas dari kesyirikan, kemusyrikan, kekafiran dan kemunafikan. Ini yang pertama. Maka mintalah kepada Allah agar kita memiliki iman yang benar. Jika masih ada dalam diri kita sifat-sifat kesyirikan, kemunafikan dan kekafiran, berarti iman kita belum benar. Bagaimana caranya? Tentunya kita wajib mengkaji Al-Quran agar kita tahu bagaimana tentang iman, bagaimana musuhnya orang beriman, bagaimana ujian iman, bagaimana lawannya iman, dan apa saja yang merusak membatalkan iman. Kemudian bekal yang terbaik menghadap Allah adalah yaitu ilmu yang benar. Sampai-sampai Allah menyatakan wala taqfu ma laisa laka bihi ilm inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah kalian melakukan amalan ibadah yang tidak kalian ketahui ilmunya, karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati itu semua akan dimintai pertanggungan jawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala taqfu, makna dia memaknai jangan kamu mengatakan sesuatu. Jangan kamu melakukan sesuatu dan jangan kamu mengikuti sesuatu yang kamu nggak ngerti ilmunya, atau yang kamu katakan, yang kamu ikuti, yang kamu lakukan adalah tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Allah memuliakan orang-orang yang beriman dan berilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum waladhina utul ilma darajat. Maka niscaya Allah akan mengangkat orang-orang beriman dan berilmu di antara kalian, yaitu dengan beberapa dari orang yang beriman dan berilmu. Yang perlu kita lakukan satu saja, yaitu memantaskan diri kita. Apakah kita pantas diangkat derajat kita, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Tentunya siapa yang bersungguh-sungguh dia akan dimuliakan oleh Allah. Siapa yang betul-betul menjalankan perintah Allah, menjauhkan larangan Allah. Kata kuncinya, ilmu yang benar menjadikan kita selamat, mengantarkan ke surga. Ilmu yang salah menjadikan sesat, naudzubillah min dzalik, menyebabkan neraka. Kemudian bekal yang terbaik yang ketiga adalah amalun sholih, yaitu pastikan semua amalan yang kita lakukan adalah kita landasi dengan ikhlas mengharapkan keridhaan Allah. Kullu amalin mardudun, semua amal akan tertolak kalau amalan itu adalah tidak dilandasi dengan keikhlasan. Salat, puasa, doa, zikir baik, haji, umrah baik, bahkan dakwah jihad itu baik, tetapi jika bukan karena mengharapkan keridhaan Allah, akan menjadi sia-sia. Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya kuperuntukkan pada Allah Rabb semesta alam. Tentunya ilmu dilandasi dengan sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Amal ibadahnya yang dikatakan amal salih adalah dilandasi ikhlas lillahi ta'ala dan ittiba'ur rasul, sesuai dengan tuntunan Rasul. Hari ini, saat ini kita sudah mengatakan, banyak di antara kita mengatakan alhamdulillah kita sudah memiliki pemimpin yang baru. Dan kita berharap dari pemimpin yang baru ini bisa membawa kebaikan lebih baik daripada pemimpin sebelumnya. Seolah-olah perkataan ini baik-baik saja, biasa-biasa saja. Tapi manakala perkataan ini ditinjau dari kacamata iman dan ilmu yang benar, tentunya pernyataannya adalah pernyataan yang sangat jauh dari landasan iman dan tauhid. Di mana letak salahnya? Alhamdulillah hari ini kita sudah memiliki pemimpin yang baru. Kita berharap dari pemimpin yang baru ini bisa membawa kebaikan negeri kita ini, ya, dibanding dengan pemimpin sebelumnya. Letak kesalahannya satu saja, tapi satu ini cukup fatal, dan ini bisa kaitannya dengan tinjauan tauhid dan iman, itu sangat berbahaya sekali. Apa pernyataan kesalahannya? Adalah berharap kepada manusia. Itu kekeliruan kita. Maka yang benar apa? Alhamdulillah hari ini kita sudah memiliki pemimpin yang baru, dan kita memohon meminta kepada Allah, semoga Allah memberikan hidayah taufik kepada pemimpin dan pejabat-pejabat hari ini. Semoga Allah memberikan bimbingan taufik hidayah kepada mereka, sehingga mereka bisa berlaku adil, jujur dan amanah. Jangan pernah berharap kepada manusia, karena memang mestinya kita hanya berharap kepada Allah.
yaitu seperti yang kita nyatakan dalam doa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau pula ya Allah kami mohon pertolongan, minta pertolongan kepada Allah. Maka kita yakin dan optimis dengan janji Allah, dengan pertolongan Allah. Siapapun yang hari ini kurang baik, semoga dibaikan oleh Allah. Siapa yang punya niat yang baik, diarahkan, dikembalikan pada Allah. Dan siapa yang memang jahat, semoga Allah hinakan, Allah tunjukkan kejahatan, dan semoga Allah hukum orang-orang yang jahat, apalagi yang punya rencana jahat. Amin ya rabbal alamin. Semoga doa kita dijabai oleh Allah SWT. Kemudian bekal yang terbaik untuk menghadap Allah terdapat dalam sabda Rasulullah, aksaru ma yathil jannah. Ketika Rasulullah ditanya, lama suila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah ditanya, ya Rasul, apa yang menjadikan umat ini dimasukkan ke dalam surganya Allah? Maka jawab Rasulullah, aksaru ma yudkhilul jannah. Kebanyakan dari umatnya Rasulullah ini akan dimasukkan ke dalam surganya Allah dikarenakan dua faktor utama. Taqwallah, bertakwanya dia kepada Allah, wa husnul khuluq, dan berakhlak mulia. Dan seorang muslim mukmin yang baik tentunya dia memiliki keimanan, akidah dan tauhid yang baik dan benar, yang terbebas dari kesyirikan, kemunafikan dan kekufuran. Kemudian ilmunya benar sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Ibadahnya benar, dilandasi dengan ikhlas sesuai dengan tuntunan Rasul. Kemudian amal solihnya jelas benar tadi, yaitu dia memiliki akhlak yang mulia. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Seorang muslim mukmin yang baik sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Dan yang tertinggi, fatazawwadu fa inna khairazadi taqwa, dan berbekallah kalian, sebaik-baiknya bekal menghadap Allah adalah bertakwa kepada Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang bertakwa. Semoga kita dapat menggapainya. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. I'lamu anallaha ghafurur rahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalam ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Saudara seiman, hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan keridhaan Allah. Sebelum menutup khutbah saya, satu renungan dari firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Selesai dari kegiatan satu kegiatan yang lain, dari aktivitas satu ke aktivitas yang lain, tetap dalam lingkaran ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah kunci kebaikan, yaitu hendaknya kita selalu menyibukkan diri dalam kebaikan ibadah dan amal solih. Sebab jika kita tidak menyibukkan diri dalam kebaikan ibadah dan amal solih, maka syaitanlah yang akan menyibukkan kita dalam maksiat dan dosa. Yuk bergegaslah. Waktu kita tidak terlalu lama, waktu kita hanya sebentar saja. Yuk bergegaslah dengan beramal ikhlas, cerdas, mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala di waktu yang terbatas. Semangat, yuk bergegaslah. Waktu kita tidak terlalu lama. Kita semangat mati, nggak semangat juga mati. Tapi alangkah baiknya tentunya semangat kita dalam kebaikan ibadah dan amal soleh, sehingga yang kita harapkan betul-betul kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfirlil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, berikanlah kemampuan kepada kami untuk selalu ingat zikir kepadamu, bersyukuri nikmat-nikmatmu dan baik dalam ibadah kepadamu ya Allah.
Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, berikanlah ilmu yang bermanfaat pada kami, rezeki yang baik dan halal, amal ibadah yang diterima, rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah warahmah, keturunan yang baik, salih-salihah. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, datangkanlah kepada kami pemimpin-pemimpin yang adil, jujur dan amanah, yang menegakkan hukum syariat-Mu ya Allah, yang membawa kami kepada penegakan hukum syariat-Mu, yang membawa kami untuk menuju surga-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, berilah kekuatan, kesabaran, pertolongan dan kemenangan ya Allah kepada kaum muslimin dan muslimat yang berdakwah berjihad di jalan-Mu ya Allah. Allahumma ansur mujahidin fi Filistin. Allahumma ansur mujahidin fi Filistin. Allahumma ansur mujahidin fi Filistin. Allahumma ansur mujahidin fi jamil alam. Allahumma ansur mujahidin fi jamil alam. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, berilah kami hati yang bersih, pikiran yang jernih, lidah lisan yang selalu jujur, akhlak yang mulia, hidup dan mati dalam ketaatan, keimanan, ibadah, sabar dan syukur. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.